Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rida? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang dosen Polinema, Mas Dimas Dwi Nugraha Hadistia SPD MA, seorang pengusaha muda yang sukses dari kota Malang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Rida. Ya, alhamdulillah baik. Ini lagi kesibukannya sudah mulai normal ya Mas ya? Sudah mulai offline. Sudah offline. Sudah offline dan menyesuaikan lagi. Oke. Gimana setelah pandemi kan masih daring ya? Daring. Masih daring. Iya. Terus ini gimana ya ceritanya Mas Dimas? Kalau dari kecil background pendidikannya ini apa saja Mas Dimas? Oh iya. Sampai hari ini sebagai dosen, seorang dosen dan pengusaha, bagaimana membagi waktunya dan juga riwayat pendidikannya? Oh iya. Saya sebenarnya agak beban ini kalau dibilang pengusaha karena usaha juga nggak gede, bukan usaha sebenarnya kan, lebih ke pengalihan uang saja ke investasi. Tapi kalau ngomong tentang riwayat hidup gitu ya, sebenarnya saya nggak asli Malang. Saya dari asli Bojonegoro. Nah, 2008 saya keterima kuliah di Universitas Negeri Malang, dan dari 2008 itu akhirnya saya tinggal dan kerja di Malang. Nah, sudah biasanya kalau gitu ya orang luar. Masih kuliah sudah kerja? Oh, belum. Pada waktu itu belum. Mungkin sambil ngelesi atau di. Oh iya. Oh iya ya. Jadi 2008 intinya saya besar itu sebenarnya lahirnya di Mataram, lalu pindah ke Bojonegoro 2008. Keliling Indonesia. Iya, keliling Indonesia. Lumayan. SMP, SMA di Bojonegoro semuanya. Apa sudah mulai menampakkan bakat bisnisnya dari kecil atau bagaimana? Kalau bisnis belum ya. Tapi sebenarnya kalau ke bisnis, ke ranah bisnis tuh saya nggak begitu ke bisnis. Saya lebih ke mengelola uang agar tidak hilang nilainya. Menabung, semacam menabung. Tapi tadi kalau 2008 ini setelah itu di Malang. Tapi setelah lulus saya mencoba peruntungan beasiswa dan akhirnya S2-nya saya di Inggris. Universitas? Newcastle University di Inggris. Beasiswa. Tidak membayar sepeser pun intinya. 2 tahun. Apa? LPDP. Alhamdulillah pada waktu itu dapat LPDP. Saingannya ya banyak orang bilang saingannya lebih gampang awal-awal, padahal saingannya anak ITB, UGM sama UI. Lumayan, jadi teman-teman saya jadi UI, ITB sama UGM itu ada. Jadi ke hobi menabung dilanjut sampai ini ya, mulai ke SD ini sudah anak yang baik hati dan rajin menabung itu sudah mulai sekolah itu ya. Iya. Berarti kan iya, sama menabung karena tidak mengeluarkan biaya kan pada waktu kuliah S2. Iya. Setelah itu setelah kuliah lulus, melanjutkan kerja, balik lagi ke Malang karena sudah cinta sama Malang dan kebetulan berjodoh dengan anak asli Malang ya, Aremanita, sehingga sampai sekarang ngajar di Polinema sebagai home base-nya Polinema, sebagai pekerjaan utama di Polinema sebagai dosen bahasa Inggris, mengampu bahasa Inggris. Cuma bahasa Inggrisnya ini kalau bahasa Inggrisnya itu English for specific purposes, atau bahasa Inggris untuk bidang tertentu itu. Nah, jadi saya ngajarnya ini kebetulan saya ngajar marketing manajemen pemasaran dan juga bisnis administrasi. Oh iya, itu lumayan memberikan asupan juga. Selain ngajar saya juga belajar. Terus sama saya juga di UB di beberapa fakultas juga. Oh, jadi ngajar di UB juga ya? Ngajar di fakultas? Ini fakultasnya lumayan banyak. Setiap ganjil itu bisa di 3-4 fakultas. Peternakan, perikanan, kemarin arsitek, kalau sekarang itu e-commerce. Jadi
lumayan bervariasi. Iya. Mata kuliah bahasa Inggris. Mata kuliah bahasa Inggris, mata kuliah umum lah masuknya. Jadi di beberapa fakultas itu sama ya yang Terus kalau semacam pekerjaan sampingan apa ini setelah Nah, ini ternyata hidup di Malang kalau ingin bersenang-senang nggak hanya menabung ternyata, tapi juga mencari pekerjaan sampingan. Nah, itu juga saya lakukan. Jadi tadi mungkin sudah disinggung sedikit tentang menabung, mengalihkan, iya, mengalihkan aset itu ya. Jadi ketika kebetulan bapak sama ibu saya itu dulu pernah beli properti. Propertinya itu sebenarnya untuk adik saya, tapi long story short gitu ya. Ternyata ya propertinya rumah sebenarnya, hanya rumah di desa, di gang, satu mobil masuk. Gang sempit gitu ya. Gang sempit. Satu mobil pickup. Nah, itu sudah mepet itu. Dan kebetulan adik saya balik ke Bojonegoro, rumahnya tidak dikelola. Iya. Akhirnya saya take over itu sama istri, saya rundingan, ya wis lah kita alihkan aset. Kasarannya kalau uang kan sekarang harga naik, jadi kalau kita nabung itu sama dengan itu depresiasi. Kalau nabung di bank itu pasti nilainya turun gitu ya. Iya. Berupa aset. Berupa aset. Jadi pengalihan aset. Jadi itu ya pekerjaan sampingan lah. Sekarang jadi bapak kos. Pengelolaan saya alihkan. Sekarang ada 12 kamar, renovasi. Setelah itu jadi pekerjaan sampingan. Iya, jadi bapak kos. Di bidang pengalihan aset. Mengajar online semacam itu bagaimana di era seperti ini, disrupsi ini? Iya, dan juga alhamdulillah kemarin 6 bulan yang lalu, ini tepat 6 bulan yang lalu, karena bulan ini saya pas 6 bulan. 6 bulan yang lalu, UM itu membuka kerjasama dengan Cakap. Cakap itu adalah startup company, perusahaan startup yang bergerak di bidang pendidikan, terutamanya bahasa. Khususnya bahasa Inggris. Khususnya, pertama ini yang menarik adalah pertama bahasa Mandarin. Tapi ternyata dicoba bahasa Inggris dan peminatnya bahasa Inggris lebih banyak dari bahasa Mandarin. Akhirnya saya join, berarti 6 bulan yang lalu lah, saya lupa bulan apa itu ya. Ya, itu saya join, alhamdulillahnya keterima dan sampai sekarang saya geluti. Dan itu ternyata memang yang pertama ini adalah perubahan signifikan bagaimana nanti pekerjaan ke depannya. Karena online ini yang jelas sangat menurut saya sangat menjanjikan. Kalau ini kalau mau buka-buka sedikit tapi nggak apa-apa ya. Nggak, ini untuk memotivasi gitu ya. Jadi kalau saya sebenarnya nggak full time, nggak pekerja permanen gitu. Kalau di Polynema permanen. Tapi di sini saya nggak bekerja permanen, part time lah. Untuk part time saja pendapatannya bisa 2-3 kali lipat UMR Malang gitu. Iya. Atau ini mungkin masih belum banyak yang tahu ya tentang. Sudah banyak ternyata. Tapi studentnya, muridnya itu belum hanya menyentuh Jabodetabek biasanya. Jadi pangsa pasarnya itu masih luas. Anak-anak Malang kelihatannya belum jadi muridnya itu. Belum jadi muridnya. Jadi kalau misalnya pasarnya masih gede atau biayanya yang tinggi? Biayanya menurut saya kurang tahu ya, tapi ya standar lah, biayanya standar. Nah, tapi kalau dibalik ke point of view dari sisi pekerjaan gitu ya. Ini perubahan yang sangat signifikan terhadap nanti ke depannya. Bagaimana pekerjaan itu akan berubah polanya. Bagaimana ke depan ternyata pekerjaan itu yang selama ini ada menjadi tidak ada karena tergantikan teknologi ya. Iya, kemudian berkembang pekerjaan jenis-jenis pekerjaan baru lah, ini bagaimana? Iya, tergantikan pekerjaan mungkin tidak. Seperti guru akan tetap menjadi guru, tetapi platformnya bisa tergantikan. Dan juga ternyata saya setelah mengajar online itu, saya bertemu dengan teman-teman yang dari startup 1, startup 2, bahkan ada yang kerjanya di mana Mas? Saya kerjanya di Singapura. Ya sekarang di Singapura? Enggak, sekarang di Kalimantan. Terus iya, jadi saya adalah pekerja karyawan perusahaan Singapura, tapi dia kerjanya
di rumah saja, dimanapun. Ya, dan itulah yang harus kita persiapkan juga. Ternyata, belum jauh ini pengertian startup itu sebenarnya agak apa, kewirausahaan atau karena gimana itu? Pengertian mudahnya. Nah ini agak ada mungkin perubahan makna dari startup. Startup itu sebenarnya dulu itu kalau dari sisi teknis ya, mungkin saya juga salah ya. Startup ada inkubator, diinkubasi, setelah itu startup itu seharusnya usaha rintisan. Dalam sisi bahasaan itu usaha rintisan, seharusnya seperti itu. Tetapi by the time goes by, dari masa ke masa ternyata berubah menjadi startup itu adalah usaha yang dirintis dan fondasinya adalah teknologi. Nah, biasanya jadi seperti itu, berbasis teknologi. Tapi sekali lagi saya tidak terlalu tahu akan ini, jadi mungkin itu salah. Tetapi kasarannya orang-orang lihat startup, oh ya berbasis teknologi itu ya, seperti itu. Jadi ya itu tadi salah satu. Sebenarnya generasi Z ini justru banyak diuntungkan ya. Oh sangat diuntungkan. Sangat diuntungkan. Jangan gampang galau, jangan malah. Wah, iya. Yang dilihat dalam sosmed ini agak-agak hal-hal yang kurang penting gitu. Masih banyak hal-hal yang sangat menarik. Sangat menarik. Iya, sangat menarik. Yang bisa digeluti generasi Z ini. Iya, benar sekali. Sangat setuju sekali. Jadi hal yang bisa dipetik itu sebenarnya membuka peluang jadi anak daerah. Jadi teman saya yang mengajar itu ada yang dari Riau, ada yang dari Lampung, ada yang dari kota kecil gitu ya, banyak dari kota kecil. Tapi diberikan peluang yang sama untuk mengajar di platform yang sama. Dengan berarti kasarannya dengan nggak begitu aja, tapi ya bayarannya yang sama juga, kesempatan mendapatkan fasilitas semuanya sama. Sehingga menurut saya ini akan jadi menarik karena nggak hanya orang Jakarta saja yang bisa menikmati kerja di startup besar, misalnya seperti itu. Nggak hanya orang Malang saja yang bisa menikmati kerja di misalnya di kampus ternama, misalnya seperti itu ya. Mas Dimas, ini tentang disrupsi teknologi. Kita sering mendengar istilah sunset dan sunrise, itu bagaimana ini? Oh, sunrise, sunset, job maksudnya? Job, pekerjaan yang kaitannya dengan job. Ya, pertama disrupsi teknologi ini ada kemarin pandemi, apalagi ya setelah pandemi kita sadar bahwa kita itu harus berdamai dengan teknologi dan mengakomodir teknologi untuk menjadi ini salah, kalau di bahasa Inggris namanya blessing in disguise. Jadi blessing in disguise. Ya. Ada nyamar gitu ya. Disguise itu nyamar, blessing itu adalah hikmah. Jadi ada hikmah di balik kejadian. Ya. Pandemi. Salah satunya adalah jenengan pakai Zoom, Bu. Sekarang bisa pakai Zoom. Dulu pakai salah satunya itu. Jadi sekarang kegiatan online apa dihadiri acara keluarga saja kan, kirim doa apa kan bisa online di seluruh Indonesia. Iya, di seluruh bersama keluarga. Iya, bener banget, dan itu yang itu yang hikmahnya ternyata. Kaitannya dengan job ya itu tadi ya. Sunrise dan sunset job ini ya akhirnya mau nggak mau ketika teknologi berkembang ada pekerjaan-pekerjaan yang nanti mungkin tereliminasi juga. Pekerjaan-pekerjaan yang sejatinya bisa digantikan oleh teknologi. Kayak penjaga tol ya, sekarang udah nggak ada ya. Iya. Ya. Yes. Nanti yang penjual bensin itu di pom itu kan sudah mulai drive-thru apa itu ya? Bisa itu ya. Jadi agaknya teman-teman para generasi Z atau generasi yang natif digital ini harus berdamai dengan itu, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang di masa depan mungkin tereliminasi dan menggantinya ke pekerjaan yang tadi saya singgung itu, pekerjaan yang remote job gitu. Iya. Berbasis teknologi tadi. Berbasis teknologi. Jadi pekerjaan yang tidak memerlukan kita untuk hadir di, kasarannya kalau bahasa Inggrisnya on-site gitu ya, kita ke kantornya. Jadi kita hanya
mengandalkan internet, mengandalkan teknologi untuk berhubungan melalui internet, dan ya itu sudah. Maka nanti fungsi driver sudah nggak ada ya, cukup kita dengan remote itu bisa menuju ke Jakarta atau ke depan, nggak tahu. Oh ya itu nggak tahu. Iya. Tapi ya itu kalau balik lagi ke remote job tadi, bahwasanya walaupun banyak pekerjaan yang nanti tidak bisa dilakukan, tetapi ada alternatif yang lainnya, dan ya sekali lagi anak-anak daerah itu bisa mencicipi pekerjaan demandingnya orang Jakarta misalnya. Misalnya dengan klien-klien di Jakarta, di luar negeri itu, dan banyak sekali sekarang sudah bermigrasi karena ternyata memiliki kantor itu juga maintenance-nya tinggi. Nah, jadi banyak sekali pekerjaan sekarang yang sudah mengeliminasi pekerjaan onsite, offline, dan nggak apa-apa kalau di rumah tanpa atau di mana saja tanpa kantor. Itu termasuk pekerjaan di masa depan itu ya seperti itu ya. Kemungkinan besar akan seperti itu. Kemungkinan besar akan seperti itu. Jadi salah satu teman saya dari Tokopedia juga, dan murid saya juga banyak ya dari Tokopedia. Tapi salah satu teman saya dari Tokopedia, di Tokopedia ternyata memberlakukan hanya, kalau tidak salah ini ya, jadi hanya dalam 1 bulan atau 1 minggu itu 2 kali pertemuan offline. Hanya untuk merasakan, kita ini manusia, kita ada kalanya kita harus bersama ngobrol dan segala macam. Tapi untuk melakukan pekerjaan di rumah saja juga efektif, sama efektifnya. Hemat segalanya. Hemat BBM. Iya, hemat. Iya, bisa. Bisa BBM naik, bisa hemat. WFH. Iya. Kemudian dalam ini yang harus diperhatikan generasi Z adalah private and public job ini bagaimana? Ini private ini adalah swasta, dan public ini adalah negeri. Ya, biasanya sekarang ternyata trennya anak-anak muda itu, kemarin juga disurvei generasi Z itu tidak begitu melirik pekerjaan negeri. Mulai bergeser ya. Mulai bergeser. Karena kalau kurang efektif. Dianggap ya. Waktunya yang panjang. Iya, yang pertama mungkin waktunya tidak se-fleksibel private. Yang kedua mungkin standar gajinya akan berbeda, dan tantangannya juga berbeda. Kebebasan berekspresi. Iya, juga sangat berbeda. Berinovasi juga. Ternyata di private ini yang diidamkan generasi Z. Iya. Sehingga Mas Dimas, ini apa yang harus dipersiapkan oleh generasi mendatang menghadapi nanti di generasi emas ya, itu tahun berapa nanti? 2045. Jadi Indonesia. Sekarang apa yang harus disiapkan generasi Z ini? Yang jelas yang pertama mungkin Mas Menteri juga sudah menyampaikan, yang pertama adalah teknologi. Jadi memang harus menguasai teknologi. Tapi saya mungkin tidak terlalu khawatir dengan teknologi, karena generasi Z ataupun generasi digital natif itu pasti sudah sangat akrab dengan teknologi. Jadi penguasaan teknologi itu harus penguasaan teknologi. Dan juga yang kedua, ini juga penting karena saya ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini juga sangat penting ternyata. Jadi penguasaan bahasa asing. Salah satunya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ya, karena nanti yaitu ya yang kekuatan nanti mungkin ke bahasa itu ya. Dan bahasa Inggris ini ya kenapa sangat penting, karena banyak murid-murid saya, mereka kalangan profesional. Mereka kalangan profesional dan mereka ingin belajar bahasa Inggris karena ternyata perusahaan-perusahaan ini bersaing, sudah jadi perusahaan global. Dalam artian mereka merekrut nggak hanya dari Indonesia, mereka merekrut orang dari Singapura, Malaysia, kerja bersama, sehingga komunikasinya dengan bahasa Inggris. Ya, ketika logikanya adalah kita tidak bisa bahasa Inggris, tidak berkomunikasi dengan benar, nanti salah-salah pekerjaan kita juga terbengkalai karena kita tidak tahu instruksinya ya.
Jadi nggak hanya 1, 2, 3, 4, tapi puluhan. Klien saya itu bilang, I need to learn English because I want to improve myself. Jadi dia ingin belajar bahasa Inggris karena memang kalau enggak karirnya akan mandek. Karirnya akan mandek. Sepenting itu ternyata. Sepenting itu. Bahasa Inggris ya. Iya. Kan sudah agak lama ya, wawancara kerja pun itu sudah dengan bahasa Inggris. Iya. Sehingga tidak bisa ditinggalkan lagi betapa pentingnya bahasa Inggris ini. Iya, iya. Baiklah sahabat Rida, sudah banyak yang kita perbincangkan dengan Mas Dimas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, yang intinya bahwa kita harus akrab dengan teknologi. Dan di saat era metaverse ini justru sangat menguntungkan untuk generasi Z dalam rangka mempersiapkan generasi emas nanti. Jadi tetap semangat, jangan lupa kuasai bahasa asing. Terima kasih Mas Dimas. Sama-sama Bu Rida, sama-sama. Di sela-sela kesibukan. Iya. Saya senang sekali diundang. Terima kasih. Ya sekali, semoga bermanfaat untuk kita. Amin, amin. Dan Mas Dimas semakin sukses. Amin. Amin, amin. Mengajar maupun dalam berbisnis. Amin, amin. Sampai di sini sahabat Rida. Sampai kita bertemu di lain kesempatan dengan tamu yang selalu spesial. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.